Halo Sobat BPS, kali ini kita akan membahas mengenai komponen evaluasi AKIP yang pertama, yaitu komponen perencanaan kinerja. Semua kinerja yang baik selalu dimulai dari perencanaan yang matang. Dalam AKIP, perencanaan kinerja tidak hanya sekedar rencana di atas kertas, tetapi harus didukung oleh dokumen yang lengkap dan berkualitas. Komponen perencanaan kinerja dibagi menjadi 3 subkomponen, yaitu keberadaan, kualitas, dan pemanfaatan. Untuk subkomponen yang pertama, yaitu subkomponen keberadaan. Dokumen yang harus dipenuhi dalam subkomponen keberadaan meliputi dokumen rencana strategis 2025 sampai 2029 pada laman PPID unit kerja. Dokumen penetapan target perjanjian kinerja tahun berjalan pada laman PPID unit kerja. Dokumen rencana kerja dan RKA atau rencana kerja dan anggaran kementerian atau lembaga tahun berjalan yang memuat aktivitas dan anggaran yang mendukung kinerja, serta dokumen perjanjian kinerja 5 tahun terakhir. Kemudian, dari subkomponen yang kedua, yaitu subkomponen kualitas. Dokumen yang harus dipenuhi meliputi dokumen rencana strategis 2025 sampai 2029 telah diformalkan pada laman PPUD unit kerja dan sudah ditandatangani pimpinan. Memuat tujuan, sasaran, dan indikator kinerja sesuai Peraturan Kepala BPS Nomor 163 Tahun 2025 tentang indikator kinerja utama di lingkungan Badan Pusat Statistik tahun 2025 sampai 2029 dan memuat target tahunan untuk periode 2025 sampai 2029. Dokumen penetapan target perjanjian kinerja tahun berjalan yang telah diformalkan pada laman PPID unit kerja dan sudah ditandatangani pimpinan. Memuat tujuan, sasaran, dan indikator kinerja sesuai Peraturan Kepala BPS Nomor 163 Tahun 2025 tentang indikator kinerja utama di lingkungan Badan Pusat Statistik tahun 2025 sampai 2029 dan dipublikasikan tepat waktu pada aplikasi Sinergi paling lambat tanggal 29 Januari tahun berjalan. Kemudian, dokumen dari hasil rapat pembahasan rencana strategis meliputi undangan yang ditandatangani pimpinan, daftar hadir yang melibatkan pimpinan dan ditandatangani pimpinan, notula yang ditandatangani pimpinan menjelaskan dasar hitung hingga X dan Y untuk masing-masing tahun, basis data hingga X dan Y secara rinci untuk setiap tahun, argumen logis yang menunjukkan kualitas nilai target yang ditetapkan sudah dapat dicapai. Kemudian, dokumen dari hasil rapat penetapan target perjanjian kinerja meliputi undangan yang ditandatangani pimpinan, daftar hadir yang melibatkan pimpinan dan ditandatangani pimpinan, notula yang ditandatangani pimpinan, menjelaskan dasar hitung hingga X dan Y, basis data hingga X dan Y secara rinci untuk setiap tahun, argumen logis yang menunjukkan kualitas nilai target yang ditetapkan sudah dapat dicapai, menantang, dan realistis. Baseline tahun sebelumnya sebagai dasar penentuan target dan nilai target setiap IKU memenuhi batas minimal berdasarkan kebijakan nasional. Serta pegawai pada unit kerja telah menyusun SKP penetapan tahun berjalan pada aplikasi GitHub. Kemudian, dari subkomponen yang ketiga, yaitu subkomponen pemanfaatan, dokumen yang harus dipenuhi meliputi kertas kerja revisi POK yang ditandatangani pimpinan, DIPA awal atau DIPA revisi sampai akhir triwulan 1 yang menjelaskan anggaran setiap IKU. Kemudian, dokumen hasil dari rapat capaian Renstra tahun sebelumnya yang meliputi undangan yang ditandatangani pimpinan, daftar hadir yang melibatkan pimpinan dan ditandatangani pimpinan, notula yang ditandatangani pimpinan, memuat target dan realisasi akhir tahun sebelumnya, dan memuat capaian tahun sebelumnya terhadap jangka menengah tahun sebelumnya. Notula rapat penetapan target perjanjian kinerja tahun berjalan yang dilengkapi dengan dasar hitung dan basis data sampai X dan Y.
Notula rapat monitoring capaian rencana strategis yang memuat analisis kendala dan solusi yang telah dilakukan hingga tahun sebelumnya. Memuat rencana tindak lanjut triwulan 1 tahun berjalan per indikator kinerja sasaran yang selaras dengan notula triwulan 4 tahun sebelumnya dan rencana tindak lanjut triwulan 2 sampai 4 tahun berjalan pada setiap indikator kinerja sasaran. Memuat PIC dan batas waktu untuk setiap rencana tindak lanjut pada setiap indikator kinerja sasaran dan bukti dukung yang memadai untuk pelaksanaan rencana tindak lanjut triwulan 1 tahun berjalan. Kemudian, hasil dari rapat review target Renstra meliputi undangan yang ditandatangani pimpinan, daftar hadir yang melibatkan pimpinan dan ditandatangani pimpinan, notula yang ditandatangani pimpinan, memuat indikator kinerja sasaran, memuat target awal 2025 sampai 2029, dan memuat penjelasan apakah target masih relevan atau tidak, dan alasan jika ada perubahan, serta perubahan target Renstra tahun berjalan untuk indikator yang tidak relevan. Perbandingan peningkatan capaian kinerja di FRA triwulan 1 tahun sebelumnya dan pengukuran kinerja triwulan 1 tahun berjalan. Persentase SKP penetapan pegawai tahun berjalan pada unit kerja, serta dokumen yang menunjukkan nilai IKPA kondisi triwulan 4 tahun sebelumnya dari KPPN. Dengan perencanaan yang baik, arah dan tujuan kinerja organisasi menjadi lebih jelas dan terukur. Hal ini juga menjadi dasar penting dalam proses evaluasi, karena tanpa perencanaan yang jelas, keberhasilan kinerja tidak dapat dinilai secara objektif. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana kinerja tersebut diukur secara tepat melalui komponen pengukuran. Stay tune di video berikutnya ya.